ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di siang yang panas ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang sangat mulia ini dengan satu niatan yang sama insyaallah, yaitu kita sama-sama menggali, mempelajari dan mendalami ilmu agama Islam ini. Yang kita tahu Bapak sekalian bahwa mempelajari ilmu agama ini merupakan ibadah yang sangat mulia, merupakan pendekatan diri kepada Allah yang sangat tingginya, ya, karena menuntut ilmu agama adalah termasuk amalan ibadah yang wajib hukumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengingatkan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Rasul menamakan fariidah, wajib. Maka duduknya kita di tempat seperti ini ternyata kita sedang menjalankan salah satu ibadah yang bernilai wajib. Yang tentunya Bapak sekalian bahwa ibadah yang wajib ini lebih besar pahalanya daripada kita beribadah dengan ibadah yang hukumnya sunnah. Ya, karena Allah pernah mengatakan dalam hadits qudsi, ya, Allah mengatakan bahwa wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada dia mendekatkan kepadaku dengan amalan-amalan yang aku wajibkan. Jadi Allah sangat cinta ketika ada seorang hamba dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib. Maka Bapak sekalian, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan insya Allah Bapak sekalian, kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Al-Ushulus Tsalatsah, yang mana kita masih menjelaskan di muqaddimah yang kedua. Jadi kita baca sebentar. Muqaddimah kedua, penulis kitab mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail wal amalu bihin. Kata beliau, ketahuilah, ya, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 masalah dan mengamalkannya. Jadi beliau di sini menyebutkan tentang 3 pokok dasar, ya, yang wajib setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Apa itu? Yang pertama kata beliau, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Kata beliau, ini sudah kita bahas kemarin,
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, dan Allah tidak meninggalkan, Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan kita bingung. Tidak. Ya, Allah ciptakan kita, Allah sediakan agar kita bisa bertahan hidup, tidak selesai. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala bal arsala ilaina rasulan. Allah utus kepada kita seorang rasul. Agar apa? Agar rasul inilah yang akan menunjukkan kepada kita jalan dari hakikat hidup kita. Karena hakikat hidup kita untuk apa? Untuk ibadah. Gitu ya. Maka tanpa ada pada rasul ini, manusia bingung. Sudah hidup, bisa makan, bisa berkembang, beranak pinak, tapi nggak tahu mau ngapa. Maka dengan adanya rasul inilah, ya, membimbing kepada umatnya, ini loh, tujuan hidup kalian adalah ke akhirat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dunia ini sekedar apa? Sekedar persinggahan. Ya, sekedar batu loncatan untuk kita mendapatkan kehidupan yang hakiki di hari kiamat. Maka kemudian beliau mengatakan, ya, faman ata'ahu dakhalal jannah, maka barang siapa yang mentaati rasul tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan siapa bermaksiat kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ternyata Bapak sekalian, kunci masuk surga itu gampang sekali. Kunci masuk surga gampang sekali, kata beliau di sini, yaitu apa? Kita mentaati rasul. Rasul yang diutus kepada kita, kita taati. Kan gitu. Jangan pernah bermaksiat kepadanya. Lah, maka Bapak sekalian, untuk kita bisa mengetahui ini perintah rasul, ini larangan rasul, bagaimana caranya? Caranya cuma satu, belajar. Ini Pak ya, ngaji. Makanya nggak ada dalam Islam orang duduk di pinggir kali sambil lumutan tiba-tiba jadi orang pinter. Nggak ada. Atau duduk di dalam gua, ya, kemudian duduk sama ular-ular kecil tiba-tiba pinter. Nggak ada dalam Islam. Maka Rasul pernah mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu hanya didapat dengan belajar, gitu ya, belajar. Rasulullah SAW belajar kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Makanya setiap bulan Ramadan malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Untuk apa? Untuk ngecek hafalan Nabi kita Muhammad SAW setiap tahun. Ya, agar apa? Kalau ada kekeliruan diluruskan kembali. Sudah. Kemudian para sahabat Nabi belajar kepada Nabi. Gitu ya. Maka tidak ada dalam Islam ada orang nggak belajar tiba-tiba pintar. Ini ya. Jadi Bapak sekalian, Masya Allah, ini adalah poin yang pertama. Perkara yang wajib untuk kita ketahui dan kita amalkan adalah apa? Itu tentang kewajiban kita mentaati para rasul. Kemudian Bapak sekalian, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita akan berpindah kepada poin yang kedua. Penulis kita mengatakan ats-tsaniyatu, yang kedua, annallaha la yarla ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha dari apa? An yushraka ma'ahu ahadun, Allah disekutukan dengan selain Allah, siapapun namanya. La, di dalam ibadah, la malakun muqarrabun, tidak kepada malaikat yang didekatkan, wala nabiyyun mursalun, tidak pula kepada nabi yang diutus. Coba sekalian, penulis kitab di sini langsung megang yang tertingginya. Makhluk termulia itu adalah siapa? Para nabi, kemudian para malaikat. Nabi, ya, malaikat, para nabi itu makhluk yang paling dekat kepada Allah. Itu pun kata beliau tidak pantas dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak pernah ridha dari apa? Perbuatan syirik kepada Allah. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jin ayat 18. Allah berfirman, wa annal masajida lillah
fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid yang ada ini adalah milik Allah. Fala tad'u, maka janganlah kalian berdoa ya bersama Allah dengan sesuatu pun. Ini Masya Allah ayat luar biasa ini. Ya, jadi Bapak sekalian, kita akan sedikit perinci ayat ini. Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Apa makna masjid? Para ulama tafsir menyebutkan bahwa makna masjid ada dua. Yang pertama adalah maudi'us sujud, tempat untuk kita sujud. Berarti yang biasa kita pahami, masjid yang biasa dipakai untuk sholat itu, Pak. Ini makna yang pertama. Makna masjid yang kedua adalah apa? A'dha'us sujud, yaitu anggota tubuh kita yang kita pakai untuk sujud. Itu milik Allah semuanya. Gitu ya. Ini perhatikan, Allah mengatakan dan sesungguhnya masjid-masjid milik Allah. Fala tad'u, maka jangan pernah kalian berdoa kepada Allah dengan sesuatu pun. Berdoa, kata para ulama, ada dua. Doa itu ada dua macam. Apa yang pertama? Yang pertama adalah doa yang kita pahami, yaitu doa masalah. Kita minta hidayah, kita minta rizki, minta kesehatan, minta pasangan, minta anak kepada Allah. Itu namanya apa? Doa masalah. Itu permintaan kepada Allah. Nah, doa seperti ini pun tidak boleh kita arahkan kepada selain Allah. Ini wajib hanya kepada Allah. Ini makna doa yang pertama. Adapun makna doa yang kedua yaitu doa ibadah. Apa maknanya? Bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan hakikatnya adalah kita sedang berdoa kepada Allah. Contoh kita sholat. Apa sih tujuan kita sholat? Agar kita mendapatkan pahala, masuk ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, kan gitu. Hakikatnya permohonan. Kita berpuasa, kita sedekah, itu ya. Itu semua hakikatnya apa? Hakikatnya kita sedang bermohon kepada Allah. Itu. Nah, maka dari kedua macam doa ini, baik doa masalah maupun doa ibadah, itu hanya boleh kita arahkan kepada Allah. Gitu ya. Jadi Allah mengatakan jangan kalian berdoa kepada selain Allah. Berarti apa? Itu larangan berbuat syirik kepada Allah. Nah, ini Allah tidak pernah ridho Bapak sekalian. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Pak, apa itu yang dimaksud syirik kepada Allah? Syirik secara bahasa maknanya adalah an-nid. Apa nid? Tandingan. Tandingan. Ya. Yang namanya pertandingan kan sejajar gitu ya. Iya. Nah, itu namanya nid. Secara bahasa syirik adalah tandingan. Adapun secara istilah, syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah, yaitu mensejajarkan selain Allah dengan Allah. Ini selain Allah disejajarkan dengan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal yang khusus bagi Allah, itu syirik. Yang khusus bagi Allah. Apa yang khusus bagi Allah? Ada 3 kata para ulama. Yang pertama, dalam bab rububiyah. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah menghidupkan, mematikan, menumbuhkan tumbuhan. Itu siapa? Allah. Maka kalau ada orang meyakini ada di sana pencipta selain Allah, berarti apa? Mensejajarkan Allah. Ya, berarti apa? Syirik kepada Allah. Atau ada orang berkeyakinan bahwa yang menumbuhkan tumbuhan itu bukan Allah, tapi mohon maaf Dewi Sri misalkan. Ini kadang-kadang ya masyarakat Dewi Sri. Maka perbuatan apa itu? Syirik kepada Allah. Kenapa? Mensejajarkan Allah dalam hal yang khusus bagi Allah. Atau dalam hal pengaturan alam semesta ini yang begitu teraturnya, yang mengatur hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya hak Allah penciptaan dan pengaturan. Jadi yang ngatur alam semesta ini adalah Allah. Maka kalau ada orang meyakini di sana ada makhluk
yang membantu Allah, ikut serta bersama Allah ngatur alam semesta ini, bagaimana? Maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Berarti apa? Mensejajarkan Allah. Ustaz, apa ada orang berkeyakinan seperti itu? Ada, Bapak sekalian. Ada sebagian kaum muslimin, naudzubillah, kaum muslimin yang mereka punya keyakinan bahwa apabila seorang yang dianggap wali mereka mati, ya, maka mereka menjadi wali yang dikatakan sebagai wali kutub. Yaitu apa? Ikut bantu Allah dalam mengatur alam semesta ini. Perhatikan ya, ini ngeri itu, Pak. Ini apa? Ini hakikatnya syirik kepada Allah. Dia meyakini di sana ada pengatur alam semesta ini bersama Allah. Nah ini contoh dalam hal menghidupkan. Contoh lagi nih ya, siapa yang menghidupkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang punya keyakinan ada seorang wali, dia bisa menghidupkan orang sudah mati, apalagi walinya sudah mati. Sampai ada beberapa kitab ya, kitab yang nggak benar nih Bapak sekalian. Ini kitab dari kalangan orang-orang sufi, ketika menjelaskan tentang karomah para wali, sampai dikisahkan di sana. Ini kisah yang luar biasa ekstrimnya, dan ini saya yakin tidak ada dalam nyata. Ini cuma hayalan. Jadi diceritakan di sana ada seorang ibu-ibu, dia nangis datang ke kuburan. Kenapa? Karena anaknya baru meninggal. Maka si ibu ini dia kemudian mendatangi kuburan seorang wali, dan dia minta kepada wali yang sudah mati agar apa? Agar wali ini bisa menghidupkan anaknya yang sudah mati. Jadi kisahkan itu, kemudian ibu itu pulang ke rumahnya sambil nuntun anaknya tadi. Wah, berarti apa? Wali bisa menghidupkan orang mati, kata mereka. Tapi yang anehnya, wali itu sendiri nggak hidup. Coba, apa jangan-jangan wali senang mati? Kalau akal kita Bapak sekalian, kalau memang dia bisa menghidupkan orang mati, kenapa nggak menghidupkan dirinya? Biar dia hidup, bisa menghirup udara segar, kan itu Pak. Bisa minum es degan itu Pak ya. Bisa ngelihat akan macam-macam. Lihat mati Pangandaran, mandi di pantai, kan gitu Pak. Lah ini walinya milih mati, bisa menghidupkan orang lain. Kan mustahil. Ini Bapak sekalian keyakinan-keyakinan yang harus diluruskan. Ya itu ya Pak, mensejajarkan Allah. Bapak sekalian, keyakinan seperti ini tidak pernah didapati pada diri orang-orang kafir musyrikin zaman Nabi, nggak ada. Nah ini yang pertama. Jadi syirik itu adalah apa? Mensejajarkan Allah dengan selain Allah dalam yang khusus. Apa yang khusus tadi? Yang pertama dalam bab rububiyah. Yang kedua adalah dalam bab uluhiyah. Yaitu apa? Bahwa ibadah itu hanya boleh untuk Allah. Maka siapa saja yang dia beribadah kepada selain Allah, atau dia beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, itu ya, bagaimana? Maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Jadi orang berbuat syirik itu bukan hanya orang yang tidak, atau orang yang sekedar minta kepada patung, minta kepada pohon. Bukan hanya itu Pak. Orang yang terkadang minta kepada Allah, terkadang minta kepada selain Allah, itulah syirik kepada Allah. Gitu ya. Jadi bahwa di dalam Islam kita dituntut memurnikan ibadah hanya kepada Allah, apapun keadaannya, apapun kondisinya. Itu baru dikatakan ahlu tauhid, orang muslim, gitu Pak ya. Ini yang kedua, yang khusus bagi Allah. Yang ketiga, yaitu perkara yang khusus bagi Allah adalah dalam hal nama dan sifatnya. Maka kalau ada orang dia mensejajarkan Allah dalam nama dan sifatnya, maka syirik kepada Allah. Contoh, jadi nama-nama Allah itu ada yang khusus bagi Allah, seperti nama Allah. Makanya kalau misalkan ada seorang dia punya anak, alhamdulillah Pak ya, dapat anak, alhamdulillah. Kasih nama siapa? Namanya Allah. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Berarti apa? Dia merampas haknya Allah. Jadi nama Allah itu nama yang khusus bagi Allah. Siapa ada makhluk yang menamakan orang lain atau menamakan dirinya dengan Allah, berarti syirik kepada Allah. Termasuk di dalamnya nama Ar-Rahman. Ya. Nama Allah Ar-Rahman itu khusus bagi Allah. Maka kalau ada hamba yang menamakan dirinya dengan nama itu, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya.
Iya. Itu nama yang sebagai Allah. Tapi kalau selain nama itu boleh silahkan. Kita punya anak namanya Aziz, boleh ya. Namanya Malik, boleh. Namanya Ghafir, boleh. Tapi jangan sampai 3 nama tadi. Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rabb. Gitu ya. Iya. Atau orang bisa berbuat syirik kepada Allah dalam apa? Dalam sifatnya. Ada di sana Bapak sekalian sifat khusus bagi Allah. Seperti mengetahui perkara yang gaib. Siapa yang tahu perkara gaib? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakan wahai Rasul, tidak ada seorang pun yang tahu perkara gaib, baik di langit maupun di bumi, melainkan Allah. Perhatikan, ini Allah sendiri mengatakan. Tidak ada seorang pun yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kalau Nabi? Nabi tidak tahu perkara gaib. Kok Nabi bisa menjelaskan sesuatu yang belum terjadi? Itu bukan beliau tahu perkara gaib, tetapi beliau mendapatkan berita dari Allah. Ustaz, bagaimana kalau jin? Apakah jin tahu perkara gaib? Jawabannya tidak. Coba kita buka dalam surat Saba ayat 14. Allah berfirman, "Falamma qadayna 'alaihil mautu ma dallahum 'ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah." Maka tatkala kami menetapkan kematian kepada Sulaiman alaihissalam, maka tidak ada yang menunjukkan tentang kematian Nabi Sulaiman melainkan apa? Melainkan ketika rayap-rayap ini ngerogoti apa? Tongkatnya Nabi Sulaiman. Jadi Sulaiman duduk di atas singgasananya, kemudian pasukan jin, ya, pasukan yang lainnya duduk di depannya. Tiba-tiba apa? Tongkatnya Nabi Sulaiman patah, tersungkur Sulaiman. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma kharra tabayyanatil jin. Maka ketika Nabi Sulaiman tersungkur jatuh, jin tahu, oh iya, ternyata raja kita mati. Kapan tahunya? Begitu sudah geletak gitu, Pak. Tadi nggak tahu. Coba. Jin sekalipun makhluk gaib, mereka tidak tahu perkara yang gaib. Ya, ini di hadapan mereka Nabi Sulaiman duduk di hadapan mereka. Nabi Sulaiman wafat, ternyata para jin tidak mengetahui tentang kematiannya. Tuh ya, makanya sekali lagi bahwa ilmu tentang gaib ini adalah sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah. Makanya nggak boleh kita meyakini ada misalkan dukun, dia bisa meramal, dia bisa menerka sesuatu yang terjadi. Nggak boleh itu. Apalagi di YouTube sering sekali ya, nih ramalan si fulan jadi kenyataan. Gitu kan, ketika ramalan jadi kenyataan, ini kadang-kadang Masya Allah sebagian kita percaya. Nggak boleh ya, seakan-akan si yang berbicara ini meramal dengan kebenaran. Ini Bapak sekalian. Nah ini, maka poin kedua ini penulis kitab menerangkan Allah tidak pernah ridho ada orang yang menyekutukan Allah dalam ibadah dengan sesuatu pun. Kenapa Bapak sekalian? Karena perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang paling Allah murkai. Dari sisi mana Bapak sekalian bahaya syirik kepada Allah? Satu, saking tidak ridhonya Allah dari perbuatan syirik, Allah mengancam bagi orang yang mereka berbuat syirik kepada Allah, Allah ancam tidak akan pernah dosa tersebut tidak akan Allah ampuni. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, terdapat dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa di bawah kesyirikan. Coba, Allah itu zat yang maha pengampun, maha penyayang kepada umat manusia. Kan gitu. Tapi apa? Giliran yang dilanggar adalah syirik kepada Allah, Allah ngancam tidak akan pernah diampuni dosa-dosanya. Coba. Yang pertama. Yang kedua, perbuatan syirik kepada Allah ini menyebabkan seorang diharamkan surga. Coba.
Kalau orang diharamkan surga berarti kemana Pak? Neraka. Karena di hari kiamat cuma 2 ada tempat. Kalau tidak surga neraka. Kalau ada orang, ya Allah saya minta tengah-tengah saja ya Allah, ora bisa. Tengah-tengah biar kalau lagi sumpek pengen lihat surga. Itu ya. Kalau lagi ini pengen neraka nggak bisa. Di dalam akhirat nanti cuma 2. Kalau tidak di surga neraka. Maka Allah ngancam bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah. Ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 72. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lil zalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan bagi orang-orang zalim mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Coba Pak, Allah haramkan untuknya surga. Maaf, iya, Allah haram untuk surga, berarti di mana tempatnya? Neraka. Coba, kalau dosa memiliki bahaya seperti ini, kira-kira pantas nggak kita itu menyepelekan? Nah, syirik, semoga Allah maafkan. Aduh, ya Allah. Ya jangan. Itu terlalu meremehkan kita. Ini yang kedua. Kemudian bahaya syirik yang ketiga Bapak sekalian, bahwa Allah mengancam bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah akan menghapuskan seluruh amal ibadahnya, seluruh amal kebaikannya, tanpa terkecuali. Coba kita buka Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65. Allah pernah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau, hai Muhammad, dan kepada orang-orang sebelum engkau, yaitu nabi-nabi sebelum engkau. Apa yang Allah wahyukan? La in asyrakta, jika engkau berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna amalu, niscaya akan batal amal-amalmu. Perhatikan, Allah di situ ketika menekankan bahwa betul-betul akan dihapuskan amalan dengan 2 penguat. Yang pertama lam, la yahbaton, lam tukit. Yang kedua batonna, na nuntukit. 2 penguat di situ. Artinya apa? Sungguh dan pasti akan apa? Terhapus amal-amalmu. Ustaz, amal yang mana? Dengan syirik kepada Allah, amal yang mana terhapuskan? Jawabannya, kalau syirik akbar, seluruh amalan. Baik amalan yang kita lakukan 100 tahun yang lalu, dulu, kemarin, tadi, barusan, syirik kepada Allah sekali terhapuskan semuanya. Dari sisi mana kita ambil semua? Ini Bapak sekalian, kita ambil dari kata amalu. Kalau kita belajar ilmu tafsir, amal ini adalah isim mufrad dan dia adalah mudhof. Mudhof itu disandarkan. Amaluka. Apa faedahnya? Bahwa kalimat mufrad mudhof yufidul umum. Ya, memberikan faedah keumuman. Itu apa? Bahwa semua amalanmu akan terhapus. Na'udzubillah. Coba sekalian. Jadi ayat ini yang diajak bicara Rasul. Ya Rasul, la in asyrakta, andaikan engkau berbuat syirik kepada Allah. Coba, ini seandainya Rasul, orang yang didekatkan Allah, berbuat syirik kepada Allah, Allah tidak pandang bulu, terhapus seluruh amalannya. Seluruh amal terhapus. Lah apalagi orang model kayak kita, Pak. Iya kan? Rasul itu orang pilihan Allah, utusan Allah. Itu saja seandainya berbuat syirik kepada Allah, tidak selamat apa amalannya dari dihapuskan. Apalagi orang cengkerimin model kita gitu Pak ya. Iya. Makanya nggak boleh seorang muslim itu meremehkan tentang dosa syirik ini. Terus Bapak sekalian, bahaya berikutnya, Allah menamakan syirik itu adalah sebesar-besar kezaliman. Di dalam surat Luqman ayat 13 Allah berfirman, yaitu tatkala Allah menyebutkan tentang Luqman al-Hakim, Allah berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Tatkala Luqman al-Hakim berwasiat kepada putranya, apa wasiatnya? Ya bunayya, wahai anak-anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Coba,
Allah menceritakan tentang Luqman. Apakah Luqman nabi? Bukan, Pak. Luqman Al-Hakim itu bukan seorang nabi, tapi orang soleh. Tapi apa? Bukan nabi, manusia biasa, tapi apa? Namanya ini, nasihatnya ini diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena saking dalamnya nasihat yang beliau sampaikan. Apa nasihatnya? Agar anak-anak beliau tidak berbuat syirik kepada Allah. Beliau ingatkan bahayanya. Kenapa? Syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar. Nah, Bapak sekalian, Allah ketika menyebutkan satu kisah dalam Al-Quran, maksudnya adalah agar kita mengambil pelajaran dan ibrah dari situ. Makanya apa? Kita sebagai seorang muslim wajib untuk apa? Memperingatkan putra-putri kita dari bahaya syirik kepada Allah. Ya, istawa purung kira-kira kita ini, Pak. Kita pernah belum, Pak, ngingetin anak-anak istri kita hati-hati syirik kepada Allah. Nah, kalau kita betul-betul sayang kepada mereka, peringatkanlah kepada mereka tentang bahaya syirik ini. Ini, Pak, ya. Masya Allah. Kemudian bahaya yang berikutnya, bahaya nomor 5. Perbuatan syirik kepada Allah ini menyebabkan apa? Amalan seorang hamba di hari kiamat dijadikan sebagai apa? Seperti debu yang berterbangan. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan orang-orang yang syirik kepada Allah, kami akan tampakkan amal-amal mereka pada hari kiamat, dan kami jadikan amal-amal mereka seperti debu yang berterbangan. Apa maksudnya? Para ulama ketika menjelaskan makna haba'an manthura, itu adalah seperti gini, Pak. Kita pagi-pagi buka jendela rumah, kan ada cahaya masuk matahari itu. Lah kita lihat di situ kan banyak debu. Itu namanya haba'an manthura, Pak. Mungkin nggak, Pak, kita ngumpulin debu kayak gitu, Pak? Untuk dapat segelas ini berapa puluh tahun kita butuhkan? Bisa-bisa nggak dapat sama sekali. Kan gitu, baru numpuk segini, kena angin lagi, hilang lagi. Itu gambaran Allah bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah. Walaupun mereka banyak amalannya, nggak ada manfaatnya. Ya kita coba bagaimana? Ngambil debu. Pengen bangun rumah, tapi ngambil debu tadi, Pak. Sampai mati kita nggak selesai-selesai, Pak. Itu gambaran Allah bagi orang yang syirik kepada Allah. Kemudian Bapak sekalian, perbuatan syirik kepada Allah ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan kebinasaan. Coba Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 31. Allah menggambarkan bagaimana dahsyatnya orang syirik kepada Allah. Allah berfirman, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Yang artinya, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia seperti orang yang terjatuh dari langit. Coba, ada orang jatuh dari langit, mungkinkah dia akan selamat? Apakah ada kemungkinan selamat? Selamatnya 0,000%, Pak. Ya, Pak, ya, jatuh dari langit, Pak. Lalu sekarang jangan langit, pesawat saja, Pak. Ya, kita sering dengar berita pesawat A kecelakaan, jatuh. Ya, baik jatuh di lautan, apalagi jatuh di gunung, selalu apa? Berita duka. Gitu ya. Ya, kecelakaan pesawat semua meninggal kan itu, Pak. Itu baru sekian kilometer lah. Nah, ini kalau jatuh dari langit, apakah mungkin ada kesempatan orang selamat? Nonsen sudah, mustahil. Bahkan apa? Allah gambarkan bukan sekedar jatuh dari langit saja. Begitu dia jatuh, fatakhtafuhu at-tayr, disambar oleh burung, au tahwi bihi rih, atau terterpa dengan angin yang sangat kencang ke tempat yang sangat jauh. Mungkinkah ada kemungkinan selamat? Enggak ada. Maka orang berbuat syirik kepada Allah dipastikan mereka akan apa? Akan binasa selama mereka tidak bertobat kepada Allah. Tapi kalau bertobat, apapun perbuatannya akan Allah ampunkan. Kemudian Bapak sekalian, yang berikutnya, ternyata bahwa seorang yang berbuat syirik kepada Allah, inilah yang menyebabkan manusia dia akan dikuasai oleh setan. Jadi setan itu nggak bisa menguasai manusia. Makanya ada kadang-kadang orang, apa yang dia omongkan itu bukan keluar dari hatinya. Kayak orang kesurupan tuh, Pak, ya. Apa sebabnya? Sebabnya karena dia itu apa?
dikuasai setan kan Allah sebutkan itu. Yaitu karena syirik kepada Allah. Allah menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 100. Allah berfirman, "Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun." Hanyalah setan ini menguasai siapa? Orang-orang yang berwala kepada mereka. Menjadikan setan sebagai pemimpin mereka, pengatur mereka, dan mereka berbuat syirik kepada Allah. Coba. Jadi kalau ada orang mereka kok dikuasai setan, coba cek dari dua perkara ini. Apakah dia menjadikan memang setan sebagai panutannya, ya, sehingga apa bisikan setan diikuti? Atau yang kedua, dia adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah, mesti nggak akan keluar dari dua perkara ini. Ya, makanya ini kalau kita dikuasai setan gitu, Pak. Tapi kalau ahlu tauhid, maka mereka adalah orang yang menguasai diri mereka sendiri. Ini Masya Allah. Bahkan Bapak sekalian, yang terakhir, ternyata perbuatan syirik kepada Allah itulah yang menjadi apa? Sumber malapetaka, musibah di alam dunia. Seperti apa? Tsunami. Yang dekat laut, tsunami. Yang jauh dari laut di pegunungan, kalau nggak longsor ya gunung meletus. Kalau di tengah-tengah dataran apa? Gempa bumi, likuifaksi. Ternyata sebabnya syirik kepada Allah, Bapak sekalian. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, dalam surat Maryam. Allah mengatakan, wa qalu takhadar rahman walada. Ya, mereka mengatakan Allah punya anak. Ini ucapan syirik kepada Allah. Sifat Allah nggak punya anak. Mereka mengatakan Allah punya anak. Maka Allah membantah mereka. Laqad ji'tum syai'an idza. Sungguh kalian telah datang dengan membawa perkara yang sangat mungkar. Perhatikan. Ternyata ucapan seperti ini mengundang reaksi langit, bumi dan gunung. Apa reaksinya? Allah mengatakan, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda anda aulir rahmani walada. Langit hampir mau runtuh, bumi hampir terbelah, gunung hampir hancur luluh lantak. Kenapa? Anda aulir rahmani walada. Ketika mereka menuduh Allah punya anak. Perhatikan, ini kan ngeri kan? Makanya kalau kemudian ada kesyirikan kita diam, gak pernah kita memperingatkan umat manusia. Apalagi ada orang merayakan, katanya Allah punya anak, kita ikut merayakan. Berarti kita ridho. Sama saja kita nunggu Allah akan belah bumi ini, Allah hancurkan gunung, dan Allah akan runtuhkan langit. Kan itu, Pak. Itu nantang Allah namanya itu. Iya Bapak sekalian, perhatikan nih, ambil pelajaran baik-baik ini. Ambil pelajaran baik-baik, ternyata apa? Musibah yang begitu banyak menimpa umat manusia, itu sebabnya. Apa tadi? Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi surat apa yang terakhir? Surat Maryam. Ayat berapa? Surat Maryam ayat berapa? Sebentar. Ya. Siapa yang ingat? Ya. Surat Maryam ayat ke-88 sampai 91. Dihafal ayatnya biar kita ingat terus ya. Kalau ada orang mengatakan Allah punya putra, punya anak, jangan pernah kita ridha. Ini Bapak sekalian, Masya Allah, ini poin yang kedua yang kata penulis kitab wajib untuk kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu apa? Allah tidak pernah ridha seorang yang berbuat syirik kepada Allah. Ya, karena syirik tadi sudah kita sebutkan apa definisinya dan bagaimana bahaya dari perbuatan syirik kepada Allah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita akhiri subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.